Pada tutorial kali ini kita akan nambahin yang namanya event dan booking. Event dan booking mungkin agak mirip-mirip, dan keduanya adalah kalau kita memang mau mengadakan suatu acara. Bedanya di event ini kita mengadakan suatu eventually, kadang-kadang sesekali, hanya sekali jalan. Dan booking itu biasanya kalau mungkin memang kita menawarkan produk jasa kita adalah jasa, mungkin kelas online, dan itu bersifat jalan regularly istilahnya. Nah, jadi kita akan coba dari event terlebih dahulu. Menambahkan event, jangan lupa kita menambahkan halaman baru terlebih dahulu. Di sini saya akan coba sudah bikin halaman baru, dan karena anggapannya produk dan event itu mirip-mirip, anggapannya kan kita menawarkan jasa, jadi mungkin saya tambahkan eventnya di halaman produk di bawahnya lah istilahnya. Saya bikin sub menu di dalam sini, dan otomatis masih kosong karena kita akan menambahkan eventnya di dalam halaman kosong tersebut. Event, add to site. Ya, seperti biasa Wix pun juga sudah menyediakan kayak defaultnya ya, jadi kita bisa manage terlebih dahulu. Mungkin saya akan mulai dengan melakukan cek setting terlebih dahulu. Halaman settingnya di depan langsung diminta bikin event karena mungkin ini event dummy ya, mungkin kita ikutin aja terlebih dahulu. Halaman yang muncul adalah halaman yang mirip dengan kalau kita manage event, dan dia diminta kita bikin event. Mungkin kita akan gunakan dua event karena di sini kan kita lihat ada dua jenis event ya, event dengan tiket dan event dengan SSVP. Kita mulai dengan tiketnya terlebih dahulu. Dengan begitu kita bisa menambahkan event dengan tiket. Kita kasih nama, kita juga bisa mengatur waktunya, atau mungkin waktunya kita masih belum yakin sehingga kita bikin to be announced atau to be determined di sini. Mungkin saya bikin ini. Locationnya kita bisa bilang physical atau online, kita mungkin nyalakan online. Terus di sini rasanya sudah cukup, kita bikin create event. Di sini kita perlu nama ya. Dari situ kita langsung diminta untuk menambahkan detail eventnya. Ada menambahkan gambar, shot teaser dan segala macam. Saya mungkin coba tambahkan gambar sederhana terlebih dahulu karena namanya yoga. Kita cari mungkin menggunakan yoga, dan kita ambil aja yang paling dekat mendekati itu. Tambahkan gambar bila kalian perlu, tentunya biar lebih menarik. Short teaser mungkin nggak usah. Event kategori, lalu adalah waktu di sini. Kalau misalkan belum yakin, to be determined. Jadi mungkin saya coba nyalakan ini ada to be determined. Terus di sini online ataupun physical location, bisa juga TBD juga. Dan di sini ada video conferencing. Video conferencing ini misalkan mengadakan sifatnya online dan kita bisa setup, tapi ini setup nggak nyala karena tadi waktunya belum kita nyalakan ya. Di sini waktunya belum kita nyalakan kayak gini, makanya barulah ini bisa di setup. Setup di sini Wix menawarkan dua buah, Wix Live ataupun Zoom. Artinya kalau pakai Wix Live ini punyanya si Wix ini, dan Zoom ini dia akan connect ke Zoom-nya. Nanti dia akan generate meeting links. Mungkin saya gunakan yang Wix Live ya, lalu saya continue. Kita bisa memilih webinar atau meeting. Saya mungkin meeting aja. Dan setelah itu kita bisa save. Nah, setelah udah save publish seperti itu, sekarang kita mulai bisa mengatur tiketnya. Tiket di sini artinya mungkin karena kita mau menjual tiket yang versinya berbayar ataupun yang enggak, ataupun bagaimana terserah kalian. Kita bisa get started. Kita mulai nambahkan tiketnya, misalkan tiket untuk normal. Anggaplah yang normal ini ada deskripsinya, mungkin kita bisa kasih dia free ataupun berbayar. Kalau free artinya kita nggak usah ngisi di bawahnya ya. Kalau kita for sale berarti kita bisa kasih limit, kasih harga dan kurensinya. Let's say kita bilang tiketnya harganya 50.000 mungkin ya. Dan kalau mau pakai kupon, limit atau nggak limit. Terus nanti ada fee-nya ini kelihatannya untuk si Wix-nya itu. Dan apakah kita mau kasih fee-nya ke si buyer ataupun kita yang bayarin fee-nya. Nah, itu terserah dari kitanya. Mungkin kita kasih fee ke buyer biasanya sih ya. Tiket polisi, mengisi tiket polisinya, lalu kita save, dan nantinya kita akan memiliki tiket yang berbayar. Tentunya ini baru bisa masuk kalau kita sudah mengupgrade Wix-nya itu yang bisa menerima pembayaran ya. Nah, itu dia. Ini kan kita belum bisa menambahkan payment method nih. Jadi makanya dia masih warning nih kayak gini. Lalu di bagian registrasi itu adalah halaman di registrasinya itu nanti munculnya kayak gimana. Misalkan bagaimana dia registrasi settingnya, apakah menggunakan halaman Wix atau menggunakan web address lain, misalkan Google Form, ataupun nggak perlu register sama sekali malah. Dan satu lagi adalah registration formnya. Bentuk form registration kalau misalkan menggunakan Wix itu kayak gimana. Apakah per order cukup isi satu, atau setiap kali registrasi semua tiket yang dibeli harus diisi. Nah, di sini kita mau kolomnya itu bentuknya nanti kayak gini nih, first name, last name, sama email. Kalau kalian mau menambahkan detail lainnya, kalian bisa menambahkan add more option. Ini saya mungkin biarkan default aja ya, jadi saya nggak rubah-rubah. Event policies ini kalau kalian mau menambahkan policies tersendiri, kalian bikin create tulisannya di sini. Dan registrasi misal ini cuma kayak misalkan tiketnya udah habis ataupun registrasi udah close, nanti tulisannya kayak gimana. Email artinya apakah kita akan mengirimkan email reminder kepada si guest kita yang akan mendatangi acaranya.
dengan konfirmasi, reminder, ataupun cancellation. Dan ini kita bisa nyalakan yang mau. Invoice, kalau kita mau bikin invoice custom, dan order di sini adalah kalau misalkan udah pada register, dia akan masuk ke sini. Guest list juga sama, akan masuk ke sini. Dengan begitu artinya event kita seharusnya sudah jadi. Biarkan terlebih dahulu karena kita belum bahas bagaimana menambahkan payment. Ini bisa saya close. Dengan begitu nanti eventnya akan muncul nih di sini. Nah, meskipun cuma ada satu. Lalu halaman event itu pun kita juga bisa melihat ada bentuknya seperti apa, karena kan ini event yang tadi di depan, upcoming event ada apa aja. Lalu nanti pada event kita bisa ngelihat event detail. Jadi kayak kalau eventnya diklik sebelum register, kita bisa kasih lihat halamannya itu about-nya kayak gimana dan tulisannya kayak gimana itu di sini. Ada juga halaman untuk yang di bagian bawah sini event pages ya. Ada schedule. Schedule itu adalah kelihatan kayak gimana tampilan schedule-nya. Itu semua bisa kita munculkan juga dengan menggunakan setting di sini. Jadi kan tadi karena pertama kali bikin dia minta bikin first event, tadi settingnya itu suruh bikin first event ya. Sekarang kita coba ngelihat lagi settingsnya. Dimana main ini kita bisa customize page, artinya kalau kita klik ini dia menuju ke display. Display ini berarti memunculkan tanggal atau tidak, ya kan, tanggal di atas hilang, button. Dan ini berbeda ya setiap halaman. Ini kan dia ada di halaman yang schedule. Kita coba ke halaman yang ini dulu ya. Tadi yang di atas itu event details and registration. Event detailnya, setting, dan ini dia akan berbeda nih displaynya tuh kan, bentuknya beda. Date location tambahin atau enggak. Ini ada settingan-settingan lainnya bisa kalian tambahkan. SVP-nya ada juga layout. Layout ini bentuknya misalkan klasik, side by side kayak gini ataupun kayak gimana. Ini berarti tampilannya ya, mengatur tampilannya. Teks itu sendiri juga di sini ada, kalian bisa mengganti teksnya, tulisannya read more, read less, RSVP. RSVP ini kan soalnya berasal dari bahasa Perancis ya, yang agak sulit disebut, dan maksudnya adalah please respond sih sebenarnya. Mungkin agak nggak terbiasa kalau di Indonesia, mungkin kita boleh bilangnya lebih umum itu undangan kali ya. Biasanya seperti itu. Lalu kemudian semuanya bisa kalian berubah-ubah juga dengan tulisannya, desainnya. Misalkan kalau ini dia warna ya, warna tulisannya, mungkin juga backgroundnya kalian mau ganti. Bukan seperti ini, menggunakan background yang warnanya mungkin yang lain dan segala macamnya, image dan segala macamnya. Pages di sini artinya kita bisa ngeliat pages-pages yang buat munculnya dan kita setting juga sih. Misalkan tadi kan ini lagi di event details. Registration form page ini tadi settingannya ada di yang sana ya, tadi di manage event. Terus juga tadi ada satu lagi pages yang belum kita lihat adalah pages yang schedule, yang sebenarnya bisa diakses juga dari sini juga ya. Schedule yang itu tadi ya bisa akses. Settingannya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sih, meskipun beda-beda dikit karena kan komponen yang ada di sini ya berbeda. Jelas kita bisa ngatur kayak gimana. Itu yang settingannya. Sekarang kita kembali ke manage event. Manage event ini jadinya ya tadi tuh sama kayak create first event, kita diarahkan ke halaman yang ini. Bedanya ini kita bisa ngatur. Let's say ini yang tadi ya sudah kita tambahkan, dan kita coba tambah event baru. Yang itu event yang ini sekarang nih RSVP. Tadi kan kita tiket sudah RSVP. Kasih nama, mungkin kita kasih nama ya ini dia boleh nih, ini Kalimantan nih. Nah, terus kita kasih waktu misalkan DBD juga, physical location kita bisa atur, kasih nama. Kalau kita tinggal create, dia minta nama ya. Nah, mungkin begini, terus kita create event. Oh dia nggak mau, dia nggak mau kasih nama kayak gini. Oke lah, kita anggapnya mungkin online aja deh biar nggak ribet ya. Karena kalau online tadi kan dia minta physical locationnya yang real kelihatannya ya. Jadi kita biar nggak ribet. Nah, sekarang yang RSVP tampilannya itu kurang lebih mirip dengan tadi kita bikin tiket, cuman dia lebih sederhana, kan tetap ada kayak gini. Terus kali kita bisa masukin gambar, terus tambahan di sini ada segala macamnya. Ini settingannya mirip-mirip sama kayak tadi ya, nggak ada yang berubah. Terus kita kalau udah oke, kita bisa save and publish. Tapi membedakan dari RSVP dengan tiket, kalian lihat di atasnya. Kalau tadi tiket berarti kan lebih banyak yang pengaturannya. Ini sekarang cuma tinggal registrasi, yaitu bentuk formnya kayak gimana, email, yaitu email dari settingan email itu dan guest listnya. Jadi sedikit lebih simple lah. Jadi menjelaskan yang ini termasuk cukup mudah karena kan tadi yang ini sudah lebih kompleks. Dengan begitu sekarang kita sudah punya dua event, satu yang tiket dan satu RSVP yang biasanya memang pastinya tidak menggunakan tiket, maksudnya tidak pakai tiket berbayar lah istilahnya. Nggak kayak gitu juga kan biasanya, udah tahu nikahan mantan suruh bayar lagi. Ya, jadi inilah dia event. Jadi kita bisa lihat sekarang kalau misalkan kita preview dan kita bisa ke halaman events, dan sekarang kita bisa lihat ada event kita yang sudah berjalan di situ dan kita bisa ngecek untuk melakukan pesanan eventnya seperti demikian. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.